Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Video ini akan memaparkan PowerPoint tentang data dan informasi di bidang kesehatan. Mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Perkenalkan, diantaranya adalah nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama ada Alga Sylvia Wulandari, Rahma Darmasari, Rekal Patana, Riki Mardiansa, Muhammad Ruza Bestari, Samia Fitri, Cynthia Dwi Putri, Silpi Karisma Afrisaya. Pengertian data dan informasi. Yang pertama ada data. Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi agar dapat diterima oleh penerima. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi, yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada fungsi data dan informasi. Data. Yang pertama, fungsinya itu sebagai dasar perencanaan. Maksudnya adalah dengan adanya data yang valid, maka seseorang atau suatu organisasi bisa membuat perencanaan atas dasar data yang telah dimilikinya. Sebab data-data tersebut berisi tentang suatu fakta terkait kejadian yang perlu dianalisis dengan benar. Yang kedua ada sebagai alat pengendali suatu aktivitas. Kenapa data berguna sebagai alat pengendali? Sebab dengan adanya data yang real atau asli dan benar, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan atau mengendalikan suatu aktivitas. Hal ini tentunya untuk meminimalis jalannya aktivitas dari ketidaksesuaian visi dan misi yang sudah ditetapkan. Lalu ada fungsi dari informasi. Yang pertama, menambah pengetahuan. Maksudnya adalah informasi itu sangat bermanfaat karena dapat membuat seseorang jadi mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Yang kedua, mengurangi informasi yang tidak pasti. Nah, informasi dapat membantu kita untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang terjadi. Contohnya saja, seperti informasi tentang perekrutan CPNS pada bulan Agustus. Nah, informasi ini kan sangat membantu para pelamar kerja sebab mereka jadi tahu kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan serta mengajukan surat lamaran CPNS. Yang ketiga ada mengurangi resiko kegagalan. Karena informasi dapat memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi, hal ini akan membantu kita dalam mengantisipasi resiko dan bahaya tertentu. Contohnya saja seperti di televisi menampilkan informasi tentang gempa yang berpotensi tsunami misalnya. Nah, para korban gempa yang mengetahui informasi tersebut jadi bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lalu memberi standar tertentu. Maksudnya adalah informasi juga berguna untuk memberi standar atau acuan tertentu sehingga keputusan yang diambil dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contohnya saja seperti informasi tentang syarat pengajuan calon kepala daerah. Nah, hal ini kan dapat membantu dalam proses pemilihan kepala daerah agar nantinya sesuai dengan standar serta tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Adapun ciri-ciri data dan informasi. Data ciri-cirinya itu objektif, tepat waktu, relevan, dan harus mewakili. Ciri-ciri dari informasi akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Akurat maksudnya adalah informasi yang diberikan memang sesuai dengan kejadian sebenarnya atau fakta. Nah, cara mengecek apakah sebuah informasi tersebut akurat atau tidak, contohnya saja itu minta 2 orang atau lebih untuk melakukan pengujian. Nah, jika hasilnya sama, maka informasi tersebut dapat dipastikan akurat. Lalu tepat waktu, maksudnya adalah informasi tidak bisa terlambat untuk disampaikan, sebab biasanya informasi mempunyai jangka waktu tersendiri. Lalu ada relevan. Nah, informasi yang ditunjukkan harus sesuai dengan permintaan penerimanya.
Contohnya seperti menyampaikan bahaya narkoba pada kalangan remaja. Nah, menyampaikan informasi pemenuhan gizi kepada setiap ibu hamil dan lain sebagainya. Lengkap. Nah, informasi jangan sampai salah. Informasi juga harus disampaikan secara lengkap, tidak bisa sebagian saja. Sebab informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan salah paham serta mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada perbedaan data dan informasi. Data itu tidak mempunyai makna apapun. Data bisa berbentuk fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris atau observasi dan wawancara terhadap sebuah peristiwa. Lalu ada informasi. Informasi itu mempunyai sebuah makna tertentu. Informasi ialah data yang telah atau sudah diproses dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Data kesehatan bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, prosedur pengolahan data kesehatan yang pertama itu mengumpulkan atau mengkomplikasi data. Caranya itu dengan cara sensus, registrasi, studi kasus, dan lain sebagainya. Jenis data yang dipakai itu data umum dan lingkungan, data kegiatan atau status derajat kesehatan. Lalu ada penyajian data, informasi kesehatan. Ada uraian secara deskriptif dengan apa adanya, uraian secara analitis, uraian tentang kecenderungan, uraian bersifat interpretasi, uraian dalam bentuk yang mudah dimengerti. Lalu publikasi masalah. Nah, berkaitan dengan masalahnya itu misalnya penyimpanan, penyebarluasan, pendayagunaan, pemanfaatan data dan teknologi dalam bentuk dokumentasi, yaitu misalnya profil kesehatan, laporan tahunan, survei kesehatan rumah tangga, atau majalah, jurnal kesehatan atau kedokteran. Nah, berikut adalah beberapa data-data pengisian data umum dalam sistem informasi kesehatan. Ada data luas wilayah dan klarifikasi umum, data tenaga kesehatan, data sarana pendidikan, data sarana kependudukan, data posyandu dan kader bangsa, data sarana air bersih, data sosial dan khusus, dan data tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen data dan teknologi informasi kesehatan. Manajemen data dan teknologi informasi kesehatan dengan bentuk kegiatan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh organisasi kesehatan seperti service delivery, medical product, vaccine and technologies, health workforce, health system financing, health information system. Lalu beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yaitu registrasi pasien, rawat jalan atau poliklinik yang tersedia di organisasi kesehatan sesuai kebutuhan, rawat inap, penunjang medis atau laboratorium, penagihan dan pembayaran, dan apotek atau farmasi. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.